Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Ya, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Rispandi Adaha, ya, guru IPS sekalian yang paling ganteng tentunya ya. Nah, anak-anak bapak, ya, saya doakan kalian tetap sehat dan tetap semangat ya, agar kalian selalu bisa mengikuti pembelajaran daring. Oke, anak-anak, silakan. Oke anak-anak, kita akan belajar terkait bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan serta perkembangannya di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, mari kita pahami dengan lebih jauh lagi ya. Bentuk kerjasama ASEAN itu meliputi bidang ekonomi, bidang politik dan pertahanan, bidang sosial budaya, bidang pendidikan ya. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan setiap negara anggota. Kerjasama ASEAN yang semula dititik beratkan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, namun dalam perkembangannya juga menjalin kerjasama di bidang politik. Nah, bisa disaksikan ya. Nah, jadi ada 4 kerjasama ya yang sering dilakukan di kawasan negara-negara ASEAN. Ya. Nah, ini dia yang pertama, kerjasama dalam bidang ekonomi ya. Ada beberapa kerjasama yang dilakukan, yaitu membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi dari pariwisata di Tokyo ya, di Jepang. Ini tujuannya untuk meningkatkan ekspor ke Jepang, meningkatkan penanaman modal, dan meningkatkan arus wisata Jepang ke negara-negara ASEAN ya. Nah, ini salah satu bentuk stakeholder ya yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN terhadap negara lain dalam bidang ekonomi ya. Nah, ini dia ya hasilnya. Cadangan keperluan pangan ASEAN terutama beras untuk keperluan darurat. Cadangan pangan tiap-tiap negara antara lain Indonesia 12 ton, Malaysia 6 ton, Filipina 12 ton, Thailand 15 ton, dan Singapura 5.000 ton ya. Nah, itu luar biasa ya. Nah, selanjutnya ini kerjasama di bidang politik dan pertahanan ya. Instrumen politik yang sering digunakan itu adalah kawasan damai, bebas dan netral ya, traktat persahabatan dan kerjasama se-Asia Tenggara, kawasan bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara ya, terus forum kerjasama dalam bidang politik dan keamanan yang disebut dengan ASEAN Regional Forum. Nah, ini 4 inilah yang ditandatangani atau di MOU kan sebagai bentuk kerjasama dalam bidang politik dan pertahanan di 11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ya. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian baik ASEAN maupun dunia. Nah, jadi dilarang tuh ya perang antar sesama negara ASEAN ya, selalu melakukan kerjasama di dalam bidang politik dan pertahanan, kawasan bebas nuklir ya. Nah, karena memang senjata nuklir akhir-akhir ini sangat memang meresahkan bagi warga yang ada tinggal di seluruh dunia ya. Nah, selanjutnya ada kerjasama ya dalam bidang politik dan keamanan ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Biasanya pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ya, baik itu juga manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Terus ada kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan serta kelembagaan antar parlemen. Ya, ini bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuknya selain tadi dari 4 ya MOU yang ditandatangani oleh negara-negara di ASEAN ya, dalam bidang politik dan pertahanan ya, yang dilakukan biasanya oleh dengan negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya itu ada terkait dengan kerjasama di bidang sosial budaya, yaitu penanganan narkoba dan solusinya, penanggulangan dampak bencana alam, ya, perlindungan terhadap difabel, acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata, pertukaran program acara TV ASEAN,
ya diadakan Kongres Pemuda ASEAN ya. Nah, ini bidang sosial budaya ya dikenal dengan nama ASEAN Sosiokultur ya Community, bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada individu-individu dan bertanggung jawab secara sosial ya, untuk misi meningkatkan solidaritas dan persatuan antar negara-negara ASEAN. Nah, itu bentuk kerjasamanya. Nah, ini bisa dilihat bentuk kerjasamanya lebih konkretnya ini. Misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN, penanggulangan perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN, kan film dan festival film, pertukaran acara radio dan televisi ya, menyelenggarakan festival lagu, menyelenggarakan festival seni, menyelenggarakan program pertukaran artis ya, menyelenggarakan SEA Games. Nah, inilah termasuk yang dilakukan oleh 11 negara di ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Ini tujuannya bukan hanya untuk mempromosikan ya setiap negara, tapi juga mempromosikan kawasan ASEAN ini kepada negara-negara lain ya, negara-negara yang ada di kawasan Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, di Eropa, di Afrika, di Amerika. Nah, ini tujuannya gitu. Jadi selain mereka melakukan kerjasama antar 11 negara ini, juga untuk mempromosikan ke negara lain ya. Jadi itu tujuannya ya. Nah, selanjutnya ada kerjasama di bidang pendidikan ya. Ada 2 MOU yang dibentuk itu ya. Ada ini SMEO namanya, SIMEO, yang merupakan bentuk kerjasama regional dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengusung pendidikan yang berkualitas. Terus ada AUN ya, merupakan bentuk penerapan pilar komunitas sosial budaya dari ASEAN, dibentuk untuk mempererat kerjasama, memperkuat solidaritas, dan mempromosikan program studi, penelitian, dan pendidikan ya. Jadi melalui AUN ini mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk program pertukaran pelajar ya di seluruh kawasan negara-negara yang ada di ASEAN ya. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya ya di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi supaya ada daya saing di skala internasional juga ya. Nah, ini contoh lebih konkretnya ya. Penawaran beasiswa biasanya ya, sebagai bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN kerap memberikan beasiswa ya, misalnya Indonesia memberikan beasiswa pendidikan seni, kedokteran, dan bahasa untuk negara anggota ASEAN ya. Terus menggelar olimpiade ya. Terus di bidang pendidikan atau taraf regional ASEAN, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjalin hubungan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Terus ada pembentukan kurikulum sekolah di negara-negara ASEAN ya, yang berprinsipkan demokrasi, berorientasi pada perdamaian, serta menghargai HAM ya. Nah, jadi ini konkretnya. Nah, dulu seperti saya ya punya pengalaman kuliah di Universitas Negeri Medan. Itu ada pertukaran mahasiswa dari Thailand datang ke Indonesia ini ya. Nah, ada mahasiswa dari Filipina dulu yang satu tingkat ya, satu kelas dengan saya. Mereka belajar terkait dengan kultur budaya ya yang ada di Indonesia. Nah, itu pengalaman yang pernah saya miliki ya. Nah, selanjutnya ya sudah selesai. Anak-anak Bapak sampai situ aja dulu. Ada 4 tadi ya. Nah, jadi jangan lupa kalian mengikuti juga lomba Gebiar Muharram dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 ya. Segera daftarkan diri ke wali kelasnya masing-masing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.